Dilanjut yang kedua dengan Pak Samsudin ya. Pak Samsudin juga bicara masalah rumah juga modular dari Merah Putih ya. Beliau sebagai direktur dari Redimix dan Precast ya di PT Motif Mulia. Waktu dan kami serahkan ke Pak Samsudin, silakan. Oke, terima kasih Pak Dudung. Pada kesempatan ini kami dari PT Motif Mulia, kami akan membawakan suatu teknologi yang akan kita develop di Indonesia dan sekarang udah kita produksi, yang kita sebut dengan modular ya. Next. Sebelumnya kita perkenalkan, kami adalah subsidiary company dari Semen Merah Putih, di mana Semen Merah Putih ini adalah salah satu produsen semen yang memproduksi OPC, PCC, semen hidrolis, dan SPS ya. Di Merah Putih Beton sendiri kami punya beberapa business line, precast, ready-mix, dan also agregat ya. Dan kami juga berusaha menjadi green plant atau green company, sehingga di beberapa plant kami sudah punya carbon injection teknologi. Jadi kita salah satu company, green company, karena subsidiary company dari Semindo adalah green company also untuk semen ya. Next. Kita mau presentasikan modular precast concrete system for multi-story building. Jadi yang kami mau angkat adalah modular ini kita pakai untuk high-rise building ya. Yang tentunya kita juga akan prepare untuk salah satu proyek kita di Taman Mini, rumah susun Taman Mini. Next. Ini kita ada overview, construction technical and economic analysis, MICC, dan summary-nya ya. Next. Jadi overview daripada presentasi kami adalah pada saat ini tentunya sama dengan yang disampaikan dari WK Beton tadi, adalah program pemerintah untuk 3 juta rumah. Jadi tidak hanya memecahkan masalah perumahan, tetapi juga kita akan tingkatkan investmentnya, inovasinya, dan mengimprove aplikasi teknologi building di konstruksi nasional kita ya. Jadi kita bisa kembangkan menjadi vertical development serta menjadi low cost ya, termasuk apartemen atau provide ya affordable houses or affordable apartment ya. Next. Kita masuk ke construction technical and economic analysis. Next. Jadi kalau construction technical dan economic analysis ini kita dilihat dari construction metodenya ya. Jadi kita ada stage construction, ada traditional, ada prefabricating building, dan yang ketiga adalah modular integrated construction. Tradisional yang biasa kita bangun rumah, ada galian, ada pengecoran, dan it's very common ya. Kalau nomor 2 itu prefabricated, ini kita sebut PC ya, precast concrete. Nah yang stage 3 ini modular integrated construction, nah ini yang akan kita develop terutama di Indonesia, karena ini terbukti, teruji di China waktu terjadi COVID. Itu rumah sakit nggak sampai sebulan udah ready. Jadi kita studi juga ke China, kita go to Hailong, salah satu company dari China Construction, itu mereka sudah ready modularnya, jadi tinggal dipasang gitu ya. Next.
Ini Modular Integrated Construction yang well known namanya MIC di Hong Kong, PMC di Amerika atau PPVC di Singapura ya. Jadi ini common dipakai untuk apartemen, office atau multi-story building. Ya, memang kita punya banyak kelebihan ya, terutama waktu sangat cepat gitu ya. Bahkan kemarin waktu kita di Shenzhen itu pun apartemen untuk 40 lantai ya atau 100 meter itu selesai kurang dari 1 tahun sampai finishing. Kalau di Indonesia mungkin 5 tahun gitu ya. Next. Ini beberapa tabel dari 10 modular building yang paling tinggi di dunia ya. Sampai 60 lantai ada di Melbourne, yang lain-lain ya common 40 lantai. Di Singapura yang paling dekat ada di Clement Watergate. Nah, itu juga sudah common. Dan memang yang paling banyak ini sekarang ini di China dan Australia. Next. Ini prosesnya ya, mulai dari planning sampai dengan transport to site. Saya kira ini sudah common di industri kita. Next. Ini pabrik yang di sana, yang ada di China kebetulan. Next. Ini kalau kita lihat key point-nya itu ada time, cost, efficient, manpower very less, dan environmental protection ya, karena dibikin di pabrik tidak mengganggu lingkungan sekitar ketika kita membangun. Next. Ini contoh dari MIC in Australia ya, terutama yang kita sebut nanti Collins House in Melbourne ya. Dan ini ada salah satu perusahaan yang sekarang dari Indonesia namanya Golden Sedayu. Golden itu Australia, Sedayu, Agung Sedayu ya. Dia merge di sana, di Perth, dia lagi bangun, develop, rencana juga akan pakai modular untuk high rise building ya. Next. Ini sama beberapa MIC di Australia. Next. Nah, kalau kita lihat comparisonnya antara low rise dan multi stories building tadi, bisa kita lihat dari average cost-nya yang dimana kalau kita pakai modular ini sebenarnya cukup efisien juga ketika kita develop di low rise and multi story building. Kalau kita lihat angkanya hampir almost same ya. Next. Nah, kalau kita compare to high rise building memang sedikit naik angkanya, tetapi kecepatannya cukup signifikan penyelesaiannya. Next. Nah, kita masuk yang topik kita, Modular Integrated of Concrete Construction, atau kita sebut MICC. Ini yang kita develop dari AP3I, kita akan membuat suatu bentuk daripada modular, jadi building a house like a building blocks. Ini yang kita develop dari AP3I bersama. Next. Jadi kita mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, design, fabrication, and installation. Jadi masing-masing ini kita punya durasi dan kita bisa develop. Dan fabrication ini kita bisa bikin curi start ya, sebelum lapangannya siap kita siapin di pabrik kita. Tentunya kita butuh storage ya yang cukup luas supaya pada saat pelaksanaannya bisa overlap. Next. Nah, ini adalah overlapnya ya, dari manufaktur, dari konsep sampai manufaktur sampai installation. Ini semuanya bisa kita overlap dan cukup cepat. Ada unsur kita desain arsiteknya, transportnya, liftingnya, installationnya, manufacturing prosesnya, serta bagaimana kita installation di site-nya. Next. Ini cukup common flow-nya. Next. Nah, ini next.
Nah ini kalau kita lihat equipment-nya, bisa diputar videonya Pak, yang video equipment. Oh nggak bisa ya. Ini adalah, nah ini pada saat produksi sangat simpel. Dan pemasangan juga sangat simpel ya. Jadi sebenarnya sangat efisien, tapi memang baru pertama, kami juga baru develop di Merauke, nanti kita tampilkan yang sudah kita develop. Pada saat masang juga sangat simpel. Ini ketika kita beberapa lantai juga bisa langsung naik ke atas. Nah, kita bisa tambah ornamen juga untuk rumah ini, gitu ya, sehingga menarik. Next. Ini bisa diputar Kak. Nah. Kalau di sebelah kiri ini yang beberapa satu lantai, dua lantai, yang sebelah kanan itu sampai 5-6 lantai. Dan sangat cepat ya, karena semuanya tipikal dan ini cocok untuk apartemen atau office ya, building yang semuanya tipikal. Next. Nah, ini engineering dari connectionnya. Next. Nah, ini produknya yang sudah jadi ketika dia perlu tulangan geser, tulangan apa juga bisa ditambahkan. Next. Ini join-joinnya yang memenuhi kriteria daripada gempa dan lain-lain. Next. Ini adalah moldnya ya, kita punya beberapa yang bisa di-adjust ya. Dan ini bisa dibuat di lapangan juga. Kami sudah membuatnya juga dan cukup gampang. Next. Transportnya juga bisa kita desain karena kita punya bisa sampai 3,4, tingginya pun bisa sampai 4,5 meter. Dan untuk multi-story building sepertinya kita bisa jalankan di Indonesia. Next. Ini MICC project yang sudah ada. Next. This is our experience ya. Kita ada project tapi masih landed. Atau 2 story juga akan bisa kita bikin. Kita lakukan di Merauke. Next. Ini animasinya bisa diputar. Jadi ini nanti bentuk rumahnya akan seperti ini. Dan ketika akan install, mulai dari foundationnya kita pakai rough foundation. Itu modul pertama, modul kedua, lalu modul ketiga. Seperti itu. Kemudian ada pairingnya. Jadi kita bangun setiap 4 rumah itu 1 blok. Yang kita sebut G4. Ya. Dan ini common di mining atau di plantation ya. G4, G6, G8, G10 gitu ya. Next. Lanjut Pak. Nah, ini yang sudah kita bangun di Merauke, lagi proses, kita lagi install untuk pabriknya. Tapi karena gantry crane kita masih proses, kita sementara pakai mobile crane dulu. Next. Nah ini yang sudah kita angkat seperti ini ya. Jadi seperti tadi, seperti proses di China. Ini karena masih baru, ini foto baru diambil semalam Pak. Jadi kita lagi trial untuk membuat suatu bentuk daripada modular dan akan kita install di perumahan kita yang di Merauke sebanyak 1.200 unit. Next. Ini summary-nya ya. Ya, kalau kita lihat tadi bagaimana low rise or multi-story building compare to high rise building. Jadi foundation mungkin agak sama, structure juga mungkin sama, tapi untuk yang high rise building
should be with steel composite structure ya, karena tinggi sekali sehingga ada treatment khusus. Transportation juga penting ketika kita bangun ini, berapa maksimum toll gate, kemudian lebarnya. Tapi yang penting adalah desain. Nah, desain ini yang mungkin di Indonesia sekarang lagi kita develop dengan tim kami yang konsultan untuk beberapa high-rise building, yang tujuannya adalah supaya pada saat nanti diimplementasikan sudah bisa mengikuti perencanaan gempa yang ada di Indonesia. Kemudian installation sendiri ini juga kita lagi kembangkan karena kebutuhan kerennya sangat besar. Kita harus pakai minimal kalau yang di site itu 100 sampai 150 ton. Tapi yang untuk nanti kita punya tower crane, itu tower crane dengan kapasitas 30 ton. Nah, ini yang mungkin begitu kita masuk ke high-rise building, this is the first tower crane di Indonesia yang punya kapasitas seperti itu. Gitu ya. Dan ini menjadi satu terobosan bagi Indonesia yang mudah-mudahan akan segera terrealisasi. Kita sudah lapor ke Pak Menteri kemarin, kalau ini jadi mohon di groundbreaking dari Pak Menteri supaya kita bisa develop ini ke seluruh Indonesia, karena saya yakin modular ini very fast gitu ya, dan teruji dari sisi mutunya, kuantitinya juga bisa banyak, dan sangat teruji ketika COVID. China bangun rumah sakit yang hanya waktu 1 bulan 2 bulan udah siap untuk dipakai gitu ya. Mungkin itu presentasi kami dari PT Motif Mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin.